Halo Sobat Jurnalis TV, dilantiknya Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025 menjadi awal baru dalam arah kebijakan ekonomi nasional. Sejumlah langkah yang ia ambil langsung mencuri perhatian masyarakat, mulai dari penarikan anggaran program makanan bergizi gratis atau MBG, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, hingga injeksi dana sebesar 200 triliun ke 5 bank milik negara. Lantas, sejauh mana perubahan ini dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap kepemimpinannya? Mari kita simak apa kata mereka terkait Kementerian Keuangan di era Purbaya, sejauh mana perubahannya. Masyarakat serta mahasiswa sih banyak yang bingung, serta ada beberapa demo dari mahasiswa UI. Cuman makin kesini makin kedepannya program dia alhamdulillah cukup baik, cukup membawa positif di wilayah masyarakat, khususnya warga Indonesia. Ya, beberapa kebijakan Pak Purbaya yang saya tahu belakangan ini ada beberapa hal ya, diantara yang paling besar adalah tentang pemangkasan MBG ya, pengurangan dari dana dari MBG. Yang kedua, injection kepada bank-bank sebanyak 200 triliun ya. Itu langkah berani kalau menurut saya, karena untuk membangun ekonomi atau membuat ekonomi lebih bergairah, tentunya bank-bank harus punya dana sehingga bisa diberikan kepada, terutama kepada UKM-UKM, unit usaha menengah atau kecil, kemudian bisa menggelorakan atau membuat ekonomi rakyat meningkat. Menurut pendapat saya ya, langkah awal Pak Purbaya ini cukup famous di kalangan periode terkini. Itu sih menurut first impression pendapat saya. Ya, menurut saya langkah dari Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya terhadap perekonomian negara saat ini sangat cukup baik gitu ya, terhadap perekonomian dan pertumbuhan gitu. Dimulai dari langkah-langkahnya yang beliau ambil sangat bijak gitu dan tidak bertele-tele. Perbandingannya sangat jauh dibandingkan menteri sebelumnya, dikarenakan beberapa sebagian dari masyarakat Indonesia mengalami hal positifnya, terutama di bagian subsidi pemerintah yang alhamdulillah semakin membaik, dan masyarakat terbantu juga dengan program-program beliau. Ya, karena pelantikan Pak Purbaya juga belum terlalu lama, secara ekonomi bawah mungkin seperti kita mungkin belum begitu merasakannya, tapi secara nasional dengan kebijakan tadi yang dua disebutkan, saya pikir secara ekonomi untuk menengah itu sudah lebih terasa. Lalu kemudian untuk perbaikan dana dari MBG juga mungkin juga bisa diperbaiki, dan saya pikir Pak Purbaya sudah melakukan awal yang nyata. Perubahannya sih cukup jauh ya, terutama terkait pemangkasan MBG, dan itu cukup disorotin juga sih. Sangat dirasakan ya perubahannya. Seperti contoh, kalau misalkan Pak Menteri Purbaya ini lebih banyak membelanjakan uangnya atau mengeluarkan uangnya daripada menyimpannya di Bank Indonesia gitu. Dan juga kemarin sempat melihat bahwa adanya kenaikan di IHSD gitu saat Pak Menteri Purbaya ini naik, padahal baru 1 hari naik, tetapi sudah ada kenaikan dari IHSD gitu. Ya, betul Kak, betul, berdampak positif, dan insya Allah kedepannya bisa membawa Indonesia maju. Ya, mungkin kita tunggu feedbacknya ya, tapi dari segi kebijakan itu sudah merupakan kebijakan yang bagus ya. Karena apa? Karena beberapa berita tentang kemungkinan MBG yang banyak sekali komentar negatif dan beberapa hal yang mungkin dirasa kurang, dan saya rasa dengan kebijakan Pak Purbaya dengan memangkas dan mengevaluasi ulang itu bisa diperbaiki di kedepannya. Sejauh ini sih yang saya tahu, kebijakan-kebijakan yang beliau buat itu cukup berpengaruh dan
ada dampak positif di periode sekarang? Ya, menurut saya memberikan arahan yang jelas gitu ya, karena dari dia awal menjabat itu banyak sekali melakukan controlling gitu ke banyak kementerian, ke banyak pemerintah daerah gitu, sehingga cukup memuaskan gitu. Harapannya semoga keuangan Indonesia, terutama ekonomi Indonesia semakin baik, harga pangan serta kebutuhan masyarakat stabil, serta para petani-petani maupun para petani lainnya itu semakin jaya, semakin baik juga, harga jualnya stabil, tidak menurun, karena petani itu soko dari kehidupan Indonesia dan wajib untuk kita makmurkan juga petaninya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa secara mungkin ekonomi bawah kita belum bisa merasakan secara jelas ya, tapi untuk secara nasional kebijakan-kebijakan beliau memang sudah dirasakan gitu ya. Dan memang perlu langkah berani gitu ya bagi seorang pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi dan langkah yang tegas gitu ya, terutama untuk keadaan kondisi Indonesia yang sekarang. Dan saya pikir Pak Purbaya merupakan tokoh salah satu yang bagus untuk bisa melakukannya. Terima kasih. Harapannya untuk kedepannya itu sebenarnya banyak. Kami sebagai mahasiswa yang jarang ikut serta dalam mengikuti persetujuan kebijakan-kebijakan yang ada, itu saya harap kedepannya plan-plan yang sebelumnya belum terlaksana semoga bisa terlaksana kedepannya, dan semoga kebijakan-kebijakan yang Bapak berikan kedepannya bakal berdampak positif. Itu saja sih. Harapannya adalah semoga dengan adanya kementerian baru yaitu Pak Menteri Purbaya, perekonomian Indonesia semakin maju, semakin bertumbuh, sehingga daya konsumsi masyarakat juga semakin meningkat, tidak lesu lagi, sehingga perekonomian tumbuh. Dan harapannya sih pajak jangan terlalu dinaikkan gitu. Berbagai pendapat menarik muncul dari kalangan masyarakat mengenai kinerja Menteri Purbaya. Mereka menganggap bahwa langkah yang diambil merupakan langkah berani di awal masa kepemimpinannya. Namun, untuk efeknya kepada masyarakat masih belum dapat dilihat langsung karena masa jabatan yang masih terbilang baru. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Salsabila pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.